Halo, perkenalkan, nama saya David Bunitua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahaya narkotika. Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika memiliki definisi yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya ada 3 jenis, yakni narkotika alami, narkotika sintetis, narkotika semi sintetis. Narkotika alami yakni zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lain terlebih dahulu, karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh dari narkotika alami itu yakni ganja dan daun koka. Narkotika sintetis. Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik. Contoh dari narkotika sintetis yakni amfetamin, mentadon, dan juga dexamfetamin. Narkotika sintetis yakni yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain-lain, sebagaimana seperti heroin, morfin, kodein, dan lain-lainnya. Lalu kita akan masuk ke jenis narkotika berdasarkan golongan. Ke-1, narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi. Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Contoh dari narkotika golongan 1 yakni opium, candu, cijingko, koka, ataupun kokain, ganja. Kedua, narkotika golongan 2. Pada golongan kedua ini, narkotika berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir, serta dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan. Potensi dalam penggunaan narkotika ini mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 2 ini adalah morfin. Lalu yang ketiga, narkotika golongan 3. Narkotika golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan, bisa digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun potensi yang di golongan 3 ini tidak separah dari potensi narkotika golongan 1 dan narkotika golongan 2. Potensi dari narkotika golongan ketiga ini potensi ringan, namun mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 3 ini yakni kodeina asetil. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memiliki tujuan dalam pembentukannya, yakni pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran negara di sini menjamin adanya ketersediaan narkotika bagi masyarakat, namun dengan syarat-syarat ketentuan yang dimana berdasarkan persetujuan dari menteri dan juga atas rekomendasi dari kepala BPOM. 2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Negara mencegah dalam penyalahgunaan demi keselamatan negara dan juga generasi muda untuk depannya. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lalu, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi masyarakat. Mengapa orang menggunakan narkotika? Pasti kita berpikiran, kenapa sih banyak masyarakat yang menggunakan narkotika? Menurut hemat saya di sini, yaitu alasan mengapa orang-orang menggunakan narkotika yaitu alasan coba-coba, menghilangkan rasa sakit, solidaritas kelompok, ingin terlihat gaya di sekitar teman-temannya, melupakan masalah yang pernah dihadapinya, ikut-ikutan, dan juga mencari suatu tantangan dalam menggunakannya. Bahaya umum. Bahaya bagi narkotika secara umum yakni adanya adiktif, yakni merasa ketagihan sehingga melakukan apa saja untuk mengkonsumsinya. Bahkan bisa mengakibatkan si pengguna dapat
melakukan tindak pidana lain. Lalu halusinogen, stimulan, dan depresan. Kelanjutan dari dampak umum berimbas pada pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa negara. Bahaya pada pribadi, narkoba akan merubah kepribadian si korban secara drastis, seperti berubah menjadi pemurung, pemarah. Lalu bahaya pada keluarga, tidak lagi segan untuk mencuri uang maksud saya, dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat guna membeli narkotika. Bahaya pada hubungan sosial, berbuat yang tidak senonoh seperti mesum kepada lawan jenisnya, mencuri, mengganggu ketertiban. Lalu bahaya pada bangsa negara, disinilah yang merusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet dari para pemimpin sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Semoga kita menjauhi narkoba. Bangsa yang hebat, bangsa yang jauh dari narkoba. Salam.